Jadi, upayakan teman-teman nanti pastikan ya untuk di tahun 2022 ini bisa menjadi ASN P3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang penghapusan honorer tahun 2023 dan bentuk perlindungan Kemdikbudristek kepada sobat-sobat guru honorer. Nah, telah diterbitkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yang memudahkan teman-teman untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi, upayakan teman-teman nanti pastikan ya untuk di tahun 2022 ini bisa menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kalau misalkan kita cermati untuk infografis yang kami kutip dari detik.com ini cukup mewakili terkait tentang rencana pemerintah yang akan menghapus untuk tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah. Nah, untuk penghapusan dari pegawai honorer sendiri itu sudah ada dasar hukumnya, yaitu pasal 96 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini juga sudah ditetapkan pada Undang-Undang ASN tahun 2014 bahwa nanti untuk di instansi pemerintah itu hanya ada dua status kepegawaian yang ada di sana, yaitu P3K dan juga PNS. Untuk honorer itu tidak ada, teman-teman. Nah, untuk rencana penghapusan dari tenaga honorer di instansi pemerintah termasuk sekolah negeri itulah nanti mulai berlaku itu di tahun 2023 ini. Nah, di sini untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 ini difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan yaitu guru dan tenaga pelayanan kesehatan. Inilah telah diungkapkan oleh Bapak Cahyokumolo dari Menpan RB. Ya, mana di sini alasan tersebut adalah jenis pekerjaan ini sangat dasar. Jenis pekerjaan tidak membutuhkan keahlian khusus. Rekrutmen SDM difokuskan untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus, sehingga tidak heran jika dalam peraturan seleksi P3K guru ini untuk ijazah yang dimiliki itu adalah minimal S1 atau D4 ya untuk rekrutmen P3K guru. Sedangkan untuk rekrutmen P3K non guru itu adalah minimal D3, teman-teman. Kalau nggak salah D2 atau D3, teman-teman bisa cek untuk peraturan presidennya yang mengatur terkait tentang hal itu. Jadi di tahun 2022 nanti akan ada rekrutmen selain P3K guru juga ada P3K non guru. Namun untuk ijazah SMA sampai saat ini belum kita dapatkan informasi yang bisa mengcovernya. Nah, selanjutnya nanti jika kita tidak lulus menjadi P3K, nanti yang ada di sana untuk status honorer itu dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Ya, mana ini adalah tenaga kerja yang dipakai outsourcing itu diantaranya ada satpam, kemudian petugas kebersihan dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah paham apa itu dengan outsourcing. Kemudian status pegawai yang akan tetap ada di instansi pemerintah itu ada dua. Yang pertama PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua ini adalah ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Inilah untuk rencana penghapusan di tahun 2023. Saat ini sudah dipersiapkan rancangan draft untuk nanti surat edarannya. Selanjutnya, bagaimana upaya Kemdikbudristek untuk melindungi sobat-sobat guru honorer? Nah, sudah diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, yang mana dalam perancangannya ini adalah memperhatikan diskusi-diskusi hasil paparan dari Kemdikbudristek untuk mengupayakan teman-teman guru honorer ini supaya bisa tercover semua untuk menjadi ASN P3K di tahun ini, sehingga diterbitkan yaitu secara sah yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yang sangat melindungi teman-teman guru honorer, diupayakan untuk bisa lulus P3K di tahun ini. Nah, selanjutnya di sini coba kita cermati terkait tentang draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang telah disajikan oleh Kemdikbudristek bersama dengan Pan RB ketika sidang bersama Komisi 10 DPR RI.
Nah, di sini dari draft mekanisme ini teman-teman bisa melihat yang mana untuk hasil dari semua rancangan ini dan juga hasil-hasil rapatnya itu semua sudah tertuang dalam Permen PAN RB yang terbaru menjadi payung hukum untuk penyelenggaraan P3K Guru di tahun 2022 ini. Diupayakan di sini untuk tujuan yang pertama ini adalah mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti dipastikan untuk bisa menjadi ASN P3K di tahun ini. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan kalau misalkan saya itu ranking 2 atau P3 misalkan, apakah nanti bisa tercover dengan mekanisme ini? Teman-teman tidak perlu khawatir, nanti sudah akan diatur ya oleh Kemdikbudristek dan juga Panselnas. Nah, di sini diupayakan juga sudah tertuang bahwa untuk formasi tahap 3 itu digabung dengan formasi tahun 2022. Sehingga di sini dengan upaya memperbesar kuota formasi tersebut, maka jika Pemda ini mengajukan formasi secara maksimal, maka nanti totalnya akan tersedia yaitu 970 ribuan formasi. Merupakan gabungan dari formasi sebelumnya dan juga formasi tahun 2022. Sehingga di sini ada sekitar sekian ini. Dan juga bentuk perlindungan lain yaitu mencegah terjadinya pergeseran antar guru induk yang lebih banyak lagi. Dan ini upaya ini sudah tertuang dalam Permen PAN RB yang terbaru. Nah, dengan di sini memperbesar kuota formasi yang ada, yaitu totalnya nanti ada sekitar 970 ribuan formasi, maka di sini bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade yang jumlahnya di sini adalah hanya 193.000 sekian, maka nanti dengan formasi kalau diambilkan dari formasi sisa di tahap 3 saja nanti itu sudah akan tercover, sudah lebih formasinya. Dan sisanya ini untuk teman-teman yang masuk dalam prioritas. Kalau di sini kan prioritas 1. Ini adalah untuk nanti dilanjutkan ke prioritas 2, prioritas 3 dan juga sisanya nanti dimasukkan untuk kuota teman-teman dari pendaftar yang umum. Termasuk juga dari teman-teman yang belum lulus passing grade. Yang belum lulus passing grade, jika teman-teman adalah guru honorer sekolah negeri, masuk ke prioritas 3. Menurut Ibu Nunu untuk prioritas 1, 2 dan 3 itu tidak perlu dites. Nanti hanya melalui mekanisme yaitu verbal validasi data. Nah, sehingga untuk yang lulus passing grade tanpa formasi dari kriteria ini, teman-teman nanti akan tercover ya melalui di sini. Kemudian perlindungan lain yaitu di sini jika Pemda itu syaratnya itu kan memenuhi yaitu kuota, yaitu memberikan kuota yang banyak atau formasi yang banyak seperti itu. Nah, di sini bentuk perlindungannya untuk penetapan kebutuhan guru itu tidak hanya lagi ditentukan oleh Pemda, melainkan juga oleh Kemdikbudristek atas rekomendasi. Jadi Kemdikbudristek melalui Dapodik itu sudah mengetahui di sekolah A, sekolah B, sekolah C itu mana saja yang memerlukan guru atau tenaganya kurang, sudah ada analisis jabatan. Kalau misalkan teman-teman mencermati, tentunya saat ini di setiap sekolah atau di setiap Pemda, kabupaten kota, provinsi itu melakukan pendataan, diminta data di sekolah tersebut PNS-nya berapa, kemudian honorernya berapa, yang sudah lulus passing grade berapa, yang belum berapa. Nah, itulah sebagai dasar dari Kemdikbudristek untuk menerapkan kebijakan ini. Selanjutnya untuk perlindungan lain yaitu untuk proses rekrutmen sendiri. Proses rekrutmen antara guru yang sudah mengabdi lama dan juga mengabdi baru saja ini dibedakan. Contohnya saja, di sana dibedakan untuk teman-teman yang masa kerja di atas 3 tahun itu dimasukkan dalam prioritas kategori 3. Sedangkan untuk new recruit yang penting terdaftar di Dapodik masuk kepada kriteria yaitu pelamar umum. Hal tersebut juga sudah disampaikan pada laporan singkat audiensi dengan Kemdikbudristek beberapa waktu lalu, yang mana untuk hasil-hasil ini sudah dituangkan dalam Permen PAN RB yang terbaru. So, bagi teman-teman yang di sini kalah perankingan yang kemarin karena satu kuota yang mendaftar banyak dan kesemuanya ini passing grade. Nah, untuk P1, P2, P3, teman-teman perlu bergembira, menyambut dengan kesukacitaan dan tentunya harus tetap berdoa supaya terwujud untuk menjadi ASN P3K di tahun ini, sehingga nanti ketika berlaku penghapusan tenaga honorer kita sudah dalam level aman. Kalau misalkan kita cermati untuk penentu prioritas kelulusan itulah diambilkan dari prioritas 1 lulus passing grade THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, kemudian guru swasta. Jika masih ada kuota dimasukkan prioritas kedua, tentunya masih banyak ya untuk kuotanya.
Prioritas kedua itu adalah THK 2 yang belum lulus passing grade atau belum ikut seleksi. Kemudian prioritas ketiga yaitu guru sekolah negeri dengan masa kerja 3 tahun. Kemudian barulah nanti jika sisa formasi masih ada, akan dibuka untuk pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik namun kurang dari 3 tahun, entah itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Demikian informasi ini, marilah kita berupaya sebaik mungkin dan berdoa sebaiknya supaya nanti kita bisa menjadi ASN P3K di tahun ini ketika nanti pemberlakuan peraturan penghapusan honorer tahun 2023 itu diberlakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.